نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah menurut pemahaman salafus salih radhiyallahu ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan hidayah berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan ini nikmat yang besar yang wajib kita jaga dan kita selalu berusaha agar tetap istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Ayo ikhwah, azakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah bahwa malam ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Mujahidin di Surabaya untuk mengkaji satu materi tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu, tentang asbab ziyadatul iman wa nuqsanuhu, tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan juga sebab-sebab berkurangnya iman. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, tidak seperti pemahaman murji'ah yang sesat dan menyesatkan, yang mereka berpendapat bahwa iman itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pendapat yang sesat. Menurut ahli sunnah bahwa iman itu i'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini i'tiqad ahli sunnah, berbeda dengan pemahaman Jahmiyah, Murji'ah dan yang lainnya. Jadi ahli sunnah itu menetapkan bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Seluruh imam ahli hadis, imam ahli sunnah menyebutkan bahwa al-iman qaulun wa amal. Qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Dan iman ini seperti yang tadi saya sebutkan, i'tiqad dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwan fiddin, azakumullah, setiap manusia, siapapun dia, apakah dia seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama, apalagi dia seorang awam, itu iman terkadang bertambah, terkadang turun. Dan kita berusaha bagaimana supaya iman kita ini selalu bertambah. Sebab-sebab berkurangnya iman banyak, dan saya akan jelaskan insyaallah pada malam ini. Makanya saya sebutkan di sini tentang sebab-sebab bertambahnya
iman dan juga sebab berkurangnya iman. Ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa kita berusaha bahwa iman kita ini tetap, artinya selalu bertambah. Cuma terkadang sebagai manusia terkadang turun iman kita. Maka ketika kita mengetahui bahwa itu turun iman kita, kita berusaha. Apa sebabnya iman kita ini turun? Sebab iman ini seperti baju, terkadang lusuh. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imanakum. Kata Nabi, iman ini akan lusuh sebagaimana baju. Dipakai ini selalu lusuh, lecak. Begitu juga iman. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman kita. Dengan apa? Dengan yang kita akan bahas pada malam ini, supaya iman kita ini bertambah. Dan juga kita berusaha untuk memohon kepada Allah agar ditambah iman. Sebab para sahabat radhiyallahu majma'in juga mereka berusaha untuk duduk sejenak agar bertambah iman. Di antaranya majlis ini, majlis ilmu, termasuk majlis penyubur iman. Majlis ilmu yang diajarkan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf adalah tempat untuk menyuburkan iman kita kepada Allah SWT. Yang diajarkan hak, benar, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Yang tentunya sesuai dengan manhaj salaf. Terkadang ada orang yang gulu berlebihan, ada juga yang tafrid, yang menyia-nyiakan. Makanya kita harus sesuai dengan manhaj salaf supaya iman kita ini bertambah kepada Allah SWT. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara sahabat juga ada yang berdoa agar selalu ditambah imannya oleh Allah SWT. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia selalu berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, kefahaman tentang agama, dan juga Allah mazidna iman wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, minta ditambah iman agar imannya selalu bertambah kepada Allah SWT. Kemudian minta ditambah keyakinan. Yang ketiga, minta ditambah agar kita paham tentang Islam ini. Kita berusaha untuk memahami Islamnya dengan benar, karena yang merusak dari pemahaman yang hak ini itu yang pertama karena su'ul qasad, karena jeleknya niat. Yang kedua karena su'ul faham, karena jeleknya pemahaman. Jadi kalau kita mengikuti manhaj yang hak ini, maka kita harus berusaha untuk mengikhlaskan diri kita, ikhlas karena Allah, dan minta kepada Allah agar tambah iman kita. Kemudian berusaha untuk memahami Islam ini dengan benar. Sebab jeleknya pemahaman juga akan menurunkan iman kita kepada Allah SWT. Firqah-firqah yang sesat, mereka jelek pemahaman mereka, sehingga bagaimanapun ibadah mereka tidak akan menambah iman mereka kepada Allah. Bertambah jauh. Karena apa? Karena mereka tidak memahami Islam dengan benar, dan mereka beribadah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas tentang sebab-sebab pertamanya iman ini yang saya ambil dari kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya ringkas dari buku ini. Di antara sebab bertambahnya iman, yang paling penting yang pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Antum perhatikan, ikhwan fillah, azakumullah, menuntut ilmu ini hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Dan dengan kita menuntut ilmu, ikhwan fillah, azakumullah, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Darda,
man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadla al alimi 'ala al 'abidi ka fadli al qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Nabi bersabda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia tuntut, dengan apa yang dia pelajari. Dan sesungguhnya orang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Orang alim yang mengajarkan kebenaran, maka malaikat yang di langit dan juga makhluk yang di bumi memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang alim. Sampai ikan yang berada dalam air memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim atas seorang hamba sebagaimana keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu, dan barang siapa mengambil ilmu maka dia mendapatkan bagian yang besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' As-Saghir. Ikhwan Fiddin, azakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjalan menuntut ilmu. Makanya ikhwan fiddin, azakumullah, kita jangan lepas menuntut ilmu tetap sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan sekali kita mengatakan bahwa kita sibuk, banyak pekerjaan, sibuk dengan keluarga. Jangan, tetap menuntut ilmu. Meskipun kita sudah punya istri, punya anak, kita kerja, kita sebagai karyawan, sebagai atasan, tetap menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena ini hukumnya wajib, fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas muslim. Dan menuntut ilmu ini akan menambah iman kita. Dan menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Dan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Kalau kita menuntut ilmu ini dan kita mengambil ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bagian yang besar. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon ditambahkan ilmu, bukan tambah harta. Nabi disuruh oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Maka kita menuntut ilmu yang berdasarkan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf tetap sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jangan berhenti. Meskipun bagaimanapun keadaan kita susah, sulit, sibuk, tetap menuntut ilmu. InsyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Selanjutnya, ikhwan fillah, jazakumullah, ini masih sebab yang pertama. Di antara pintu-pintu untuk pintu-pintu ilmu agama yang dengannya iman itu bertambah, ada beberapa. Ada beberapa poin. Ini masih sebab pertama. Jadi sebab pertama, menuntut ilmu yang bermanfaat, yang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sekarang pintu-pintu untuk kita menuntut ilmu ini dan menambah iman kita, yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita akan tambah iman kita. Disuruh membaca, bukan sekedar baca, tadabbur, memahami makna ayat, memahami isinya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran
walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran yang turun dari selain Allah, akan terdapat perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran turun dari Allah, tidak terdapat perselisihan. Kalau seandainya yang bukan dari Allah, akan terjadi perselisihan. Walau kana min 'indi ghairillah. Kalau seandainya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka akan terdapat perselisihan yang banyak. Disuruh di sini dalam ayat ini disuruh tadabbur. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk tadabbur isi Al-Quran. Karena itu ikhwan fiddin, jazakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus baca Al-Quran setiap hari. Yang belum bisa baca, jangan malu belajar. Dalam Islam tidak boleh kita malu menuntut ilmu, tidak boleh. Bagaimana kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh menuntut ilmu orang yang malu atau sombong. Kalau malu atau sombong, tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Meskipun kita umpamanya mempunyai kedudukan yang tinggi, pejabat, tetap duduk di majelis untuk menuntut ilmu, jangan malu. Begitu juga kita nggak bisa baca Al-Quran, belajar sampai kita bisa baca Al-Quran ini. Istri kita bisa baca, anak kita bisa baca, harus. Dengan kita bisa baca Al-Quran, yang kita baca alif lam mim 30 ganjaran, alif 10 ganjaran, lam 10 ganjaran, mim 10 ganjaran, kata Rasulullah. Rasulullah bersampai demikian. Maka setiap hari kita baca mendapatkan ribuan ganjaran. Maka ini baca, yang pertama baca dulu. Setelah baca, berusaha untuk memahami isinya. Kemudian kita baca tafsirnya. Dan tafsir yang terbaik, tafsir Mukatsir. Yang terbaik tafsir Mukatsir, bukan ringkasannya, tafsir Mukatsir. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau kita mampu untuk menghafal, ya kita berusaha untuk menghafalnya. Jadi ini yang pertama, membaca Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh para ulama, tadabbur. Banyak orang-orang yang nuntut ilmu tapi suruh baca nggak bisa baca. Ada sebagian majelis taklim disuruh membaca Al-Quran nggak bisa. Rajin ngajinya tapi suruh baca Al-Quran nggak bisa. Kalau dia tidak bisa baca, bagaimana dia mengajarkan istrinya? Kalau dia tidak bisa baca, bagaimana dia mengajarkan anaknya? Makanya ini harus ada. Makanya di rumah kita pun harus ada majelis untuk bisa membaca Al-Quran di rumah kita. Setiap kepala rumah tangga usahakan ada waktu kita kumpul dengan istri kita dan anak kita baca Al-Quran. Itu perhatikan. Siapa saja, apakah dia seorang dai, ustaz atau siapa saja, setiap hari ada waktu kumpul kita, istri kita, anak kita baca Al-Quran. Dan itu praktekan. Nggak usah lama-lama, 1 jam. Pada maghrib sampai isya. Insya Allah banyak manfaatnya dan akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ikhwan fiddin, jazakumullah, Al-Quran yang kita baca ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali bahwa Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi oleh Allah. Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran dapat mengobati penyakit, syubhat dan syahwat. Kemudian juga Al-Quran sebagai busyra, kabar gembira. Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran sebagai zikra. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan dengan kita membaca Al-Quran akan ditambah iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ini masih sebab yang pertama, yang kedua, yaitu mengenal nama-nama Allah yang indah. Ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Itu mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Karena mengenal nama Allah ini akan menambah iman kita kepada Allah. Kita selalu mengatakan kita harus belajar tentang nama-nama Allah dan sifat Allah. Kita selalu mengatakan bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, yang pertama yang harus kita yakini bahwa kita wajib menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil,
tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kaidah yang kita pegang sebagaimana kaidahnya para ulama dengan dasar ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi kita wajib menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, dan juga yang dinafikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah SWT. Jadi apa yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan, kita wajib tetapkan. Apa yang dinafikan, kita wajib nafikan. Tapi yang harus kita ingat, dalam kita menetapkan, tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil atau mentahrif, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan yang keempat, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kaidah yang ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dan mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT, itu akan menambah iman kita. Dan mengkaji tentang tauhid asma wa sifat merupakan asyraful ulum. Asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Karena apa? Yang kita kaji tentang Allah SWT yang maha alim, yang Allah yang memberikan ilmu kepada seluruh makhluk ini. Maka kita mengkaji ilmu tentang nama dan sifat Allah merupakan asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Kemudian dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah SWT akan menimbulkan kecintaan kita kepada Allah, akan menambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Kalau antum mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambil contoh aja dari sekian banyak contoh, kita mempelajari bahwa Allah SWT berada di atas arsy, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk Allah. Yang paling besar arsy-Nya Allah, dipikul oleh malaikat. Jarak malaikat yang memikul arsy Allah antara pundak dengan telinganya sejauh 700 tahun burung terbang. Kalau burung diletakkan di pundak malaikat itu sampai ke telinganya malaikat tersebut, 700 tahun burung terbang. Menunjukkan tentang besarnya malaikat, besarnya arsy Allah, Allahu Akbar, dan Allah yang maha besar. Tambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Meskipun Allah berada di atas arsy, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui semua mata-mata yang khianat, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Diketahui oleh Allah. Tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mempelajari asma wa sifat akan menimbulkan rasa khauf, rasa takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta kepada Allah, yang merupakan rukun ibadah. Tiga ini, cinta, takut, dan harap, merupakan rukun ibadah, bukan syarat. Kalau syarat dua, ikhlas dan ittiba, yang disebutkan oleh para ulama. Begitu juga dengan kita mempelajari asma wa sifat akan menimbulkan keikhlasan kita kepada Allah. Anda perhatikan berapa banyak orang yang salat, berapa banyak orang sedekah, infak, nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Hilangnya faktor ikhlas. Banyak dakwah juga yang tidak mengena. Kenapa? Faktor keikhlasan. Makanya diperintahkan oleh para ulama Ahlussunnah ikhlas, ikhlas, ikhlas. Selalu nasihat mereka seperti itu. Takwa dan ikhlas. Ikhlas. Maka dengan kita mengenal Allah SWT, maka akan tambah keikhlasan kita. Makhluk ini nggak ada manfaat. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat. Makhluk tidak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Dengan itu kita akan menuju seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan kita mengikhlaskan, makhluk tidak bisa memberikan ganjaran, nggak bisa memberikan pahala. Makhluk tidak punya surga, makhluk tidak punya neraka. Yang punya surga dan neraka Allah. Maka jangan kita ibadah ini karena manusia, karena makhluk, ingin dipuji, ingin disanjung, atau riya karena manusia. Ini akan menghabiskan seluruh amal, habis, hapus amal itu. Maka dengan kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, akan timbul keikhlasan kita semata-mata karena Allah SWT. Bertambah iman kita, bertambah keikhlasan kita kepada Allah. Banyak orang-orang yang beramal, tapi amalnya nggak diterima. Nabi pernah menyebutkan, ada orang yang sholat 60 tahun sholat nggak diterima oleh Allah SWT. 60 tahun sholat nggak diterima oleh Allah.
Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Karena faktor apa? Faktor tidak ikhlas, faktor tidak khusyuk, faktor tidak tumanina. Makanya ikhlas ini penting. Dengan kita mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya, maka kita mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah memberikan semua fasilitas kepada kita, dan Allah yang menolong kita dari semua usaha dan juga mara bahaya. Allah yang menolong kita, maka kita akan beribadah semata-mata karena Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang tauhid ar-rububiyah, Allah bawakan apa? Agar manusia beribadahnya kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah sebutkan tentang penciptaan berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, supaya manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga di antara manfaat kita mempelajari tauhid asma wa sifat, bahwa dia termasuk arkanul iman yang pertama, rukun iman yang pertama, tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka dengan kita mempelajarinya, maka kita akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan juga mempelajari tauhid asma wa sifat ini merupakan aslul asya' kulliha. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Husain Abad, kata beliau, annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha, bahwa mengenal nama-nama sifat Allah merupakan pokok segala sesuatu. Dan orang kalau dia mengenal Allah SWT, maka akan bertambah takut kepada Allah. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Ada seorang ulama salaf mengatakan begini, man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang dia mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama yang sebenarnya adalah ulama yang takut kepada Allah yang sebenarnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang mana? Yang alim, yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, yang dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah, dan dia yakin dia pasti akan bertemu dengan Allah. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selanjutnya, yang ketiga, masih sebab yang pertama, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Untuk menambah iman kita kepada Allah, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi, yaitu ta'ammulu siratin Nabiyil Karim, merenungi tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu as-sirah an-nabawiyah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah, dan yang lainnya, hijrah, jihad, dan yang lainnya. Kita harus merenungi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita merenungi perjalanan hidup Nabi, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan bahwa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengenal atau mengetahui kelahirannya, atau wafatnya beliau, atau bapak atau ibunya atau pamannya, atau siapa ibu yang menyusui dan yang lain. Bukan. Yang paling penting mengenal Nabi yaitu ittiba, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Contoh teladan kita Rasulullah, bukan ustaz, bukan dai, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik
Jadi yang kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merenungi perjalanan hidup beliau, maka kita akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita bandingkan cobaan yang kita alami sekarang dalam dakwah, belum sebanding dengan cobaannya para nabi dan cobaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sebanding. Tantangan dalam dakwah itu ya lebih berat tantangan dakwah Rasulullah SAW. Maka dengan kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah dan bagaimana tantangan beliau akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa musibah yang menimpa kita kecil dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang keempat, masih sebab yang pertama, merenungi keindahan agama Islam. Merenungi keindahan agama Islam, yaitu ta'ammul mahasinuddin al-islami. Merenungi tentang keindahan agama Islam, bahwa agama Islam ini agama yang indah. Kalau kita mau bahas tentang indahnya agama Islam ini panjang. Ya, agama Islam ini agama yang indah, cuma tercoreng dengan rusaknya sebagian orang, atau firqah-firqah yang sesat, atau pemahaman yang sesat, sehingga agama Islam ini tercoreng. Ada yang ghulu, ada yang ifrat, ada yang tafriq, ada yang taksir, ada yang berlebihan, ada yang menyia-nyiakan. Kalau kita memahami tentang indahnya agama Islam, Islam ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh para ulama sebelumnya yang berkaitan tentang maqasidus syariah, tentang tujuan dari syariat, bahwa agama Islam itu menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga darah, Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab, Islam menjaga daruratul khams, dijaga oleh Islam ini. Islam tidak pernah mengajarkan untuk merusak. Agama Islam agama yang indah. Kalau orang betul memahami tentang ini, akan tambah imannya kepada Allah SWT. Islam tidak pernah mengajarkan kekacauan atau kerusakan, tidak pernah Islam mengajarkan demikian. Islam ini agama yang indah. Sampai duri saja disuruh singkirkan dari jalan. Gak mungkin Islam mengajarkan untuk berbuat kekotoran atau merusak, tidak mungkin. Iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi, yang paling utama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Menyingkirkan gangguan, tidak mungkin Islam mengajarkan untuk merusak. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Islam menjaga agama. Maka dalam Islam tidak boleh ada kesyirikan, tidak boleh ada kekufuran, tidak boleh orang murtad dari agama Islam. Dijaga agama ini. Maka yang wajib dijelaskan kepada umat ini, bagaimana umat supaya berjalan dengan agama yang hak ini. Mereka tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat kekufuran. Dijelaskan kepada mereka dengan jelas, dengan dalil, dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, agar umat ini betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jangan sampai mereka murtad. Kalau mereka murtad, bagaimana hukumannya? Menurut agama Islam, ulul amri harus membunuh. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh. Yang membunuh siapa? Ulul amri. Karena dengan murtad dia merusak yang lainnya. Maka dijaga agama ini supaya tetap orang istiqamah di atas agama Islam ini. Makanya kita pun harus menjelaskan dengan cara yang baik agar orang tetap dalam Islam. Kemudian Islam menjaga darah. Nggak boleh kita membunuh. Jangankan membunuh orang Islam, membunuh orang kafir yang tidak menyerang kaum muslimin, yang mereka aman, nggak boleh dibunuh dalam Islam. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir muahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, ada sini sahih Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir muahad tidak akan mencium aroma surga. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasai, barang siapa membunuh kafir zimmi yang dapat perlindungan dari negara Islam, maka dia tidak akan mencium aroma surga.
Kalau orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam. Maka Nabi bersabda, inna dimakum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya tempat ini, negeri ini dan di bulan ini. Itu di Mekah, di Arafah Nabi bersabda pada waktu itu. Gak boleh tumpahkan darah seorang muslim. Kadang-kadang masalah kecil halal darah kamu. Gak boleh dalam Islam. Begitu juga kehormatan, gak boleh merobek kehormatan seorang muslim, dijaga dalam Islam. Gak boleh menjelek-jelekan dia, gak boleh menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Riba itu lebih dari 7 cabang. Yang paling tinggi riba, arbal riba. Apa kata Rasulullah? Syatmu a'radil muslim, mencaci maki kehormatan seorang muslim. Riba. Yang paling rendah riba seperti seorang berzina dengan ibunya. Yang paling tinggi merobek kehormatan seorang muslim. Jaga kehormatan, jangan menuduh. Apalagi dia seorang dai, jangan tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Kalau dia akidahnya jelas, manhaj jelas, jangan dituduh dengan tuduhan yang jelek. Dan akan dituntut sampai hari kiamat. Ini kehormatan seorang muslim. Begitu juga Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab. Makanya dalam Islam nggak boleh ada perzinaan, dan jalan yang membawa ke zina tidak boleh. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Kalau ini betul-betul dilaksanakan oleh kaum muslimin, insya Allah banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Cuma tercoreng, saya katakan tadi tercoreng dengan orang-orang yang jelek pemahamannya, dengan firqah-firqah yang sesat, sehingga banyak orang menjauh dari Islam dan menuduh Islam ini teroris. Karena apa? Karena ulah sebagian orang yang jelek akhlaknya, yang jelek pemahamannya. Islam ini mengajarkan kedamaian sesuai dengan syariat. Bukan berarti Islam tidak mengajarkan jihad. Jihad tetap ada, tetap berlaku sampai hari kiamat jihad. Tapi ada kaidahnya, ada dawabitnya sesuai dengan syariat Islam. Dan saya bahas panjang lebar dalam buku saya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jelaskan itu, bagaimana jihad menurut syariat Islam. Selanjutnya yaitu membaca perjalanan hidup salafus saleh, yaitu qira'atu sirati salafil ummah, yaitu membaca perjalanan hidup salafus saleh, membaca perjalanan hidup mereka. Karena kalau kita baca perjalanan hidupnya salafus saleh, akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina lahum thumma alladhina lahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah tentang apanya? Bukan tentang wajahnya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang kendaraan, bukan tentang rumah. Khairun nas, sebaik-baik manusia tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang dakwah, tentang akhlak, tentang muamalah, para sahabat yang terbaik. Maka kalau kita lihat perjalanan hidup mereka, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak membaca perjalanan hidupnya para sahabat, dan ini ditulis oleh para ulama tentang sirah para sahabat radhiyallahu ajmain. Ditulis oleh para ulama tentang biografi hidup mereka. Anda bisa lihat tentang kitab manaqib, ya, manaqib dalam Sahih Bukhari dan juga dalam sahih yang lainnya. Itu disebutkan tentang manaqibnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang lain. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan-keutamaan mereka, kita akan berusaha untuk apa? Untuk meniru jejaknya mereka. Yang dengan itu akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyajtahid al-muslimu fil qiyam bil a'mali salihati al-khalisah liwajhi Allah ta'ala wa ay yuqtira minha wa yudawim 'alayha. Jadi hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dan giat dalam beramal soleh karena Allah, memperbanyak dan terus menerus. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita disuruh melakukan amal-amal soleh, terutama pada zaman sekarang ini, zaman fitnah. Jadi zaman fitnah itu bukan banyak berbicara dan perhatikan kata orang begini, kata fulan begini, yang banyak amal.
diperbanyak amal. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, segeralah kalian melakukan amal-amal saleh, karena fitnah-fitnah yang ada ini seperti bagian-bagian malam yang gelap gulita. Pagi seorang beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Ini kita lihat zaman yang ada, zaman fitnah. Baik itu fitnah syubuhat maupun fitnah syahwat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa fitnah yang besar dua, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Maka dalam menghadapi fitnah ini, fitnah syubhat ya berkaitan dengan aliran, pemahaman, golongan, pemikiran yang menyimpang. Syahwat ya berkaitan tentang wanita, harta, kedudukan, jabatan, dan dunia. Ini syahwat. Maka fitnah ini betul masuk terus ke dalam hati manusia. Makanya untuk melawannya dengan apa? Dengan banyak melakukan amal saleh karena Allah. Amal saleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi. Amal saleh kita lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi. Lakukan terus amal itu. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita dalam kondisi yang sekarang ini memperbanyak amal. Dengan kita banyak melakukan amal saleh yang wajib maupun yang sunnah akan menambah iman kita kepada Allah. Salat yang wajib, salat yang sunnah, amalkan. Zakat yang wajib, sedekah yang sunnah, infak, amalkan. Saya sebutkan di sini, di antaranya amal-amal yang kita lakukan yaitu ibadah hati. Yang kedua ibadah badan. Yang ketiga ibadah anggota badan. Ibadah hati seperti ikhlas. Setiap amal kita lakukan ikhlas. Seperti antum sekarang menuntut ilmu ini, ikhlas karena Allah. Jangan karena yang lain. Jangan karena dunia, ikhlas karena Allah. Orang yang belajar menuntut ilmu karena dunia nggak akan mencium aroma surga. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi arad min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu yang mestinya karena Allah tapi bukan karena Allah dilakukan, karena ingin mendapatkan sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini perhatikan, harus ikhlas. Dalam seluruh amal kita, ikhlas karena Allah SWT. Dan ikhlas ini berat. Perjuangannya berat. Sampai ulama salaf mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat atasku, melainkan melawan niatku. Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di antara amal hati lagi, cinta karena Allah SWT. Kita melakukan sesuatu cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah pun karena Allah. Orang yang seperti itu sempurna imannya. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah karena Allah, sempurna imannya. Mencinta semuanya karena Allah SWT. Kemudian juga tawakal, menyandarkan semua urusan kepada Allah. Taubat, berharap, takut, ridho, sabar, dan yang lainnya. Jadi amalan-amalan hati ini penting kita jaga. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, pelajaran yang paling penting yang antum harus terus ulang-ulang tentang tauhid. Baca usul salasa, baca kitab tauhid, kedua-duanya di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian juga syarahnya. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, selesai kitab tauhid, ulangi lagi. Selesai Fathul Majid, ulangi lagi. Terus seperti itu. Itu akan menambah iman kita kepada Allah. Tambah kita pelajari, tambah keyakinan kita, tambah tauhid kita, tambah ikhlas kita, tambah cinta kita, tambah harap kita kepada Allah, takut kita kepada Allah. Tambah kuat. Makanya bukan selesainya kitab, tapi bagaimana kita memahami kitab itu dan mengamalkannya. Makanya tadi dalam menuntut ilmu,
yang perlu saya ingatkan kepada antum semuanya, ilmu ini wasilah bukan tujuan. Tadi belum saya sampaikan, ilmu ini wasilah bukan tujuan. Tujuannya apa? Amal. Ilmu yang kita pelajari sekarang ini dan terus antum pelajari bukan tujuan. Tujuannya amal. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Nah, amal yang paling pokok apa? Amal hati lebih dahulu. Setelah amal lisan, kemudian amal badan. Penting masalah hati ini. Karena yang membedakan antara seorang mukmin dengan munafik apanya? Hatinya. Salatnya sama, orang munafik dengan kita sama salatnya. Yang membedakan apanya? Hatinya. Yang satu beriman kepada Allah, yang munafik membenci. Tidak senang. Yang satu ria, yang satu ikhlas. Makanya masalah amalan hati sangat penting. Makanya ilmu ini diamalkan. Yang paling pokok amal hati. Setelah itu amal lisan. Makanya kita harus banyak juga melakukan zikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Ingat, zikir yang sesuai dengan sunnah. Banyak orang-orang berzikir yang tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian membaca Al-Quran tiap hari, tadi sudah saya jelaskan. Berzikir, bertakbir, bertasbih. Kemudian membaca la ilaha illallah, istighfar, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul, dan masih banyak amal-amal lisan yang lainnya. Di antara amal lisan yang paling penting setelah zikir kepada Allah apa? Mengucapkan yang ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini utama. Mendakwakan orang kepada kebenaran, menyampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut dengan ilmu, ini baik. Sebab Allah menyebutkan dakwah ini termasuk perkataan yang paling mulia dari semua perkataan yang ada di muka bumi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada orang yang paling baik perkataannya, kata Allah, melainkan siapa? Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi ini perhatikan bahwa lisan ini mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan kita. Katakan yang baik atau diam. Katakan yang baik. Sebab kita melihat kemungkaran, kita tegur. Nggak boleh kita diam. Tapi dengan cara yang baik. Lisan ini yang paling banyak kesalahan anak Adam. Dengan lisan ini kita bisa bertambah iman kita. Dengan lisan ini bisa hancur sehancurnya manusia. Kata Nabi SAW, "Aktsaru khataya bani Adam fi lisani." Kebanyakan kesalahan anak Adam di mana? Di mulutnya, kata Rasulullah. Makanya kata Nabi, ada orang yang berkata, yang dia pikirkan perkataan itu, yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sejauh timur dan barat, kata Rasulullah. Dan ada orang yang berkata, yang dia tidak pikirkan perkataan itu baik, yang dengan itu dia dimasukkan ke surga. Makanya antum hati-hati sebagai thalabatul ilm, perhatikan lisan antum. Jaga, jangan ghibah, jangan fitnah, jangan mengadu domba, jangan membawa isu, gosip dan yang lainnya. Antum nggak tahu urusan, tasabbut. Kalau tidak, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang benar atau diam. Ini saya ingatkan semuanya kepada ikhwan dan akhwat. Dan apa tulisan, apanya, kerusakan atau bahaya dari lisan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya kita hati-hati. Semuanya kita hati-hati dengan lisan ini yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Dan bahkan di dalam hidupnya dia tidak barokah dengan sebab lisannya. Bahkan bisa apa? Bisa mati hatinya. Bahkan dia bisa su'ul khatimah dengan sebab lisannya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya antum hati-hati. Kadang-kadang kita mencela ulama, mengejek ulama, menyalahkan ulama dan lain-lain, seolah-olah kita sebagai hakim yang lebih tinggi daripada ulama. Kenapa? Mungkin baca buku, mungkin baca internet dan segala macam, kemudian lisan kita menyampaikan kepada orang yang dengan itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Makanya hati-hati, lisan jaga. Makanya ibadah lisan yang baik-baik kita ucapkan dan selalu kita berzikir kepada Allah. Kemudian ibadah anggota badan. Ikhwan fillah, azakumullah, seluruh ibadah anggota badan, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, melaksanakan salat yang 5 waktu, salat malam, salat sunat yang lain, itu akan menambah iman kita kepada Allah.
akan menambah iman. Kita melakukan puasa Senin, Kamis dan segala macam, itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Makanya kita berusaha untuk memperbanyak amal yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan amal yang sudah kita lakukan, jangan kita ceritakan pada orang. Jangan riya. Amal yang kita lakukan, antum perhatikan harus dawam dan continue. Antum bisa melakukan menuntut ilmu dengan continue, bisa. Maka yang lainnya pun continue. 5 waktu di masjid continue, sedekah continue, bangun di tengah malam continue, baca Al-Quran continue. Semua dawam. Bapak Nabi bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang continue, yang terus menerus, yang dawam meskipun sedikit. Makanya kita continue. Istiqamah, sabat, manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Continue. Antum bangun tengah malam, antum nggak bisa sholat malam 11 rakaat, 2 rakaat. Nggak mampu 2 rakaat witir, 1 rakaat masa nggak bisa. Lakukan. Nabi SAW pernah bersabda kepada remaja Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun misla fulanin, kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, wahai Abdullah, maka Abdullah bin Amr masih muda, masih remaja, Abdullah bin Amr, masih belasan tahun. Jangan kamu seperti si fulan, tadinya dia rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malamnya. Nabi mencela. Kemudian Nabi juga bersabda kepada Abdullah bin Umar, masih remaja, masih belasan tahun. Kata Nabi SAW, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maka Abdullah bin Umar, kalau dia salat malam. Continue, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga dilaksanakan. Itu continue dalam kita melakukan amal soleh. Ini semua akan menambah iman kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita bahas yang kedua sekarang. Sebab-sebab berkurangnya iman. Sebab-sebab berkurangnya iman, ini saya sebutkan ada sebab-sebab faktor dakhilah, artinya sebab-sebab yang internal, faktor pribadi. Yang kedua, sebab-sebab eksternal, kharijiyah, sebab-sebab luar. Ini dua-duanya mengurangi iman. Sebab pertama ada 4 poin, dan sebab kedua ada 3 poin. Semua kita, saya dan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun. Semua. Jangankan kita. Khairun nas, sebaik-baik manusia, para sahabat, terkadang pun begitu. Mari kita duduk sejenak untuk menambah iman kita kepada Allah. Kata sahabat, kalau kita sedang kumpul, kata Hanzalah, sampai Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah berlaku nifak. Kenapa? Kalau kami berkumpul pada engkau ya Rasulullah, duduk, bertambah iman kami. Tapi ketika kami pulang bergaul dengan istri dan anak, seolah-olah kami ini munafik. Turun iman kami. Kata Rasulullah, ya Hanzalah, sa'atan. Sejenak dan sejenak. Tetap ada waktu kita untuk ibadah kepada Allah, waktu kita menuntut ilmu, waktu juga kita untuk istirahat. Wajar sebagai manusia. Dan jangan kita melakukan perbuatan yang haram. Karena yang haram itu sudah jelas dan pasti menurunkan iman kita. Jadi tetap kita lakukan. Sudah kadang-kadang ada orang semangat, seperti yang tadi saya contohkan, salat malam. Melakukan salat malam, sekarang dianjurkan salat malam. Langsung salat malam 11 rakaat. Umurnya seminggu, habis seminggu udah ditinggalkan lagi. Setelah itu nggak pernah salat malam lagi. Yang terbaik apa? Sedikit tapi dalam. Makanya kita continue dalam melakukan amal saleh. Sa'atan dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan berkurangnya iman dan turunnya iman kita, yang pertama bodoh, jahil. Jahil ini merupakan aslu kulli syarrin. Merupakan sebab segala macam kejelekan. Jadi kata Imam Ibn Qayyim bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin. Jahil itu, kebodohan itu merupakan pokok dari semua kejelekan. Makanya disuruh kita belajar untuk menghilangkan kebodohan kita. Orang menentang agama ini karena kejahilan dia. Kebodohan dia. Orang melanggar syariat karena kejahilan dia. Dan yang lainnya.
maka disuruh kita belajar. Disuruh kita belajar. Sebab al-jahl ini termasuk yang membuat orang itu turun imannya dan turun imannya, berkurang imannya karena kebodohan dia tentang agama Islam ini. Kemudian yang kedua, lalai, berpaling. Dia lalai dan dia berpaling. Ini dalam beberapa ayat Allah sebutkan tentang orang-orang yang berpaling. Dia tahu kebenaran, mau dia berpaling dari kebenaran. Tahu ilmu agama ini baik. Kita belajar akan menenteramkan hati, akan menambah iman. Tapi dia nggak mau belajar. Dia berpaling. Justru dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia tahu tentang ilmu dunia secara umum yang wajib kifayah, tapi yang fardu ain dia lupakan. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 7. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, sampai disebutkan sampai logam, mata uang emas, perak, tahu dia timbangannya. Enggak perlu ditimbang, tapi dia tahu. Tapi suruh wudu, suruh salat enggak tahu dia. Dia tahu tentang zahirnya, tapi nggak tahu. Yang pertama sebab jahil, yang kedua dia berpaling. Tahu dia kebenaran. Banyak orang-orang yang berpaling. Orang yang berpaling nanti dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh syaitan. Dia tahu kebenaran, tahu ini hak Quran wa sunnah ala fahmi salaf, tahu, dia tidak mau. Dia tahu itu benar, hatinya mengetahui itu benar, tapi dia tolak. Karena apa? Karena faktor mungkin dunia, faktor teman, faktor yang lain. Orang yang sudah tahu kebenaran, kemudian dia menyimpang dari kebenaran, dibiarkan oleh Allah. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah mulai berpaling, Allah biarkan dia sesat. Dibiarkan sesat. Maka ini hati-hati. Maka orang-orang yang berpaling itu dari peringatan Allah, dia berpaling. Bagaimana? Dikuasai oleh syaitan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Wa man a'rada 'an dzikri. Dalam surah Taha. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surah Az-Zukhruf disebutkan wa man ya'shu 'an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa man ya'shu, dan barang siapa zalim dari peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami tetapkan bagi dia syaitan, fa huwa lahu qarin, maka setan itu tetap dengan dia sebagai temannya. Kalau orang sudah tahu kebenaran, dia berpaling dari peringatan Allah, maka bertambah turun imannya, bertambah turun. Makanya ini harus orang selalu introspeksi kepada dirinya, lihat kekurangan-kekurangan dirinya, dan dia berusaha untuk kembali ke jalan yang hak ini. Kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi fi'lul ma'asi wa irtikabudz dzunub. Ini faktor yang terbesar. Ya. Berbuat dosa dan maksiat ini faktor yang terbesar. Dan antum bisa merasakan kalau antum berbuat dosa, maksiat, apa saja, dan maksiat itu sifatnya umum, kemungkaran sifatnya umum, bisa saja dengan sebab lisan kita itu bertambah turunnya iman kita kepada Allah. Antum menghibah, memfitnah, membicarakan aib orang lain, menuduh atau yang lainnya, itu bertambah turun iman ini. Dan kadang-kadang juga terhalang kebenaran untuk masuk ke dalam hati kita. Ibnu Qayyim membahas masalah ini panjang lebar dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Atau dengan judul lain, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang akibat perbuatan jelek dan maksiat. Makanya perbuatan jelek dan maksiat itu akan merusak akal, akan merusak hati, akan menutup hati, akan terhalang dari kebenaran, akan menghilangkan al-ghairah, kecemburuan kita pada Islam. Kemudian akan diturunkan oleh Allah azab dan yang lainnya. Disebutkan banyak oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Jadi maksiat ini punya pengaruh yang besar. Makanya kita bukan berarti manusia ini tidak ada maksiat, semua kita berbuat dosa. Saya dan antum sama. Cuma kita segera kembali, segera bertaubat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi maksiat, baik yang laki maupun perempuan, hati-hati. Ini merusak.
Dan ini akan menutup hati. Setiap kita berbuat dosa, hati kita tertutup. Nabi bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda hatta idza huwa naza'a wastaghfara wa taba fuqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat kesalahan, maka Allah akan tulis dalam hatinya titik hitam. Setiap dia berbuat salah, berbuat dosa, dibuat titik hitam di hatinya. Apabila dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, sukila qalbu, maka licin hatinya, putih lagi, bersih lagi. Wa in ada zida fiha, kalau dia berbuat dosa lagi, ditambah lagi titik hitam dalam hatinya. Hatta ta'lu qalbahu, sehingga titik hitam itu menutup hatinya. Wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah taala, itulah kutupan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin di ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang dia telah lakukan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi akhwan fillah, azakumullah, dosa itu punya pengaruh. Sampai pernah ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau aku berbuat dosa, aku bisa lihat dari istriku dan juga kendaraanku. Istri, pembantu, dan juga kendaraan. Meronta dia, memberontak. Istri kurang ajar, anak kurang ajar dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Istri melawan kita, anak melawan kita dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Orang ulama salah mengatakan demikian. Aku lihat perbuatan dosaku dari apa? Pengaruh. Sebab dosa itu punya pengaruh. Dan dosa ini punya pengaruh kepada siapa? Hatta kepada alam semesta. Hajar aswad itu tadinya putih. Allah turunkan dari surga putih, lebih putih dari susu. Kata Nabi apa? Sawadathu khataya bani Adam. Menjadi hitam dengan sebab apa? Dengan dosa-dosa anak Adam. Cium nempel dosanya, cium nempel dosanya, cium nempel dosanya. Hitam. Asalnya putih, kata Nabi, lebih putih dari susu. Dan riwayatnya sahih. Iya, dosa itu punya pengaruh pada alam semesta. Makanya ketika orang kafir mati bagaimana? Alam semesta mustarih wa mustara. Kalau orang kafir mati, gembira alam semesta, istirahat dari gangguannya. Mustarih wa mustara. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi dosa itu punya pengaruh pada alam semesta. Dosa kita punya pengaruh pada diri kita, kepada hati kita, kepada akal kita, kepada tubuh kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada rumah tangga kita, kepada masyarakat. Dosa itu. Jadi bukan sekedar mengurangkan atau menurunkan iman kita, tapi punya pengaruh. Makanya kita berusaha untuk selalu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, minta ampun. Antum lihat, ikhwan fillah, azakumullah. Ini maksudnya kalau kita bicara panjang ya, panjang. Antum perhatikan, generasi yang terbaik dari umat ini, kita bicarakan Rasulullah SAW. Sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi setiap hari Rasulullah istighfar berapa kali? 100 kali. Taubat 100 kali. Diampunkan dosa yang lalu yang akan datang. Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah salat malam kakinya bengkak, ditanya oleh istrinya, bukankah kamu sudah diampunkan dosa yang lalu yang akan datang? Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah tetap minta ampun dan melakukan amal-amal saleh yang wajib maupun yang sunnah. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada tarekat Sufiyah. Mengatakan orang kalau belum mencapai hakikat ma'rifat nggak perlu lagi salat, nggak perlu puasa. Ini pemahaman yang sesat dan menyesat, bahkan kufur, bisa mengeluarkan dari Islam. Tetap yang wajib dan yang sunnah laksanakan. Saya ambil contoh lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar tempatnya di surga. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di muka bumi, yang paling berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman.
Dijelaskan juga oleh Al-Ajluni dalam kitabnya Maqasidul Hasanah bahwa hadis ini adalah sahih. Abu Bakar As-Siddiq ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami doa yang kami baca dalam salat kami." Apa Rasul ajarkan? Bacalah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Perhatikan, Abu Bakar masih hidup sudah dijamin dengan surga. Tapi ketika Abu Bakar bertanya, "Rasulullah, ajarkan kepada kami doa dalam salat." Maka Rasul ajarkan, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dan kezaliman yang sangat banyak ya Allah. Zulman katsira. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunlah dengan ampun dari Engkau ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayangilah aku, karena Engkau lah Maha Pengampun dan Penyayang. Anda perhatikan, khairun nas, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq yang imannya lebih tinggi dari seluruh penduduk bumi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu. Tetap disuruh Nabi doa bahwa kita ini banyak menzalimi diri kita, saya dan antum banyak berbuat dosa, terus kita mohon ampun pada Allah. Jangan merasa diri kita suci. Hatta kita sudah berdakwah, sudah tabligh, sudah nulis, kita ini masih jauh di bawah. Masih jauh di bawah. Jangan kita merasa itu suci. Makanya kita nggak boleh kita mengatakan diri kita orang yang bertakwa, nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu menganggap diri kamu bersih, suci. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Dalam surah An-Najm. Makanya terus kita mohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Kita banyak salah, kita banyak dosa, dan terus minta ampun. Dan istighfar, minta ampun kepada Allah ini luar biasa manfaatnya. Tapi kita juga cegah diri kita. Kalau sudah kita tahu ini dosa, ini maksiat, jangan dilanggar. Keberanian kita untuk melanggar itu juga akan membuat iman kita berkurang, bahkan bisa berpaling dari kebenaran. Ada orang yang sudah tahu ini maksiat, ini dosa besar, tapi dilakukan juga oleh dia. Dia tahu dilakukan juga. Akhirnya bagaimana? Imannya tambah turun. Kemudian apa? Dia berbalik untuk menolak kebenaran. Berbalik. Dan betapa banyak orang yang tadinya dia berpegang kepada manhaj yang hak ini, kemudian karena dosa, akhirnya apa? Dia menyerang manhaj yang hak ini. Karena apa? Karena dosa dan maksiat yang pernah lakukan dalam hidup ini. Di maksiat dan dosa ini punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya kita hati-hati. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran saya tidak bacakan karena banyak sekali ayat-ayat ini, dan juga hadis Nabi. Jadi saya bacakan hadis ini. Kemudian yang keempat, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Allah berfirman ketika menghikayatkan istri seorang raja dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Yusuf ayat 53. Jadi ini Anda perhatikan, hawa nafsu itu selalu menyuruh kita untuk berbuat kejelekan. Makanya kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka akan rusak ini. Walau ittaba'al haqqu ahwahum la fasadat samawati wal ardh. Kalau seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, akan hancur langit dan bumi ini. Jadi hawa ini selalu menyuruh kepada kejelekan. La ammaratun bisu. Makanya kita selalu berhati-hati dan mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah untuk tetap hawa ini ditunjuki kepada kebenaran. Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua ada 3 poin. Itu sebab-sebab luar, pengaruh dari luar yang mempengaruhi iman. Kalau tadi sebab dalam, kebodohan, lalai, berpaling, melakukan maksiat, kemudian hawa nafsu. Sekarang sebab luar. Sebab luar yang pertama syaitan. Ini syaitan selalu menggoda manusia dan tidak akan berhenti selama-lamanya. Dan dia sudah berjanji akan menyesatkan semua manusia. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi dia berjanji kepada Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini, aku akan sesatkan
kecuali hambamu yang ikhlas. Makanya setan ini musuh yang nyata. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Kemudian juga ikhwan fillah jazakumullah, di dalam surah Al-Baqarah di ayat 208 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya secara kafah, masuklah ke dalam Islam dengan melaksanakan seluruh ajaran Islam ini, yang wajib maupun yang sunnah. Itu maksudnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, melaksanakan semua syariat Islam. Dan seluruh syariat Islam ini mudah, semuanya mudah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Anda perhatikan, syaitan menggoda manusia tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Allah menyebutkan khatwah, selangkah demi selangkah. Yang pertama apa? Bagaimana supaya dia syirik, supaya dia kufur. Kemudian langkah kedua, bagaimana supaya dia melakukan bid'ah. Langkah ketiga, bagaimana supaya dia melakukan dosa-dosa besar. Langkah keempat, bagaimana melakukan dosa-dosa kecil. Langkah kelima, menyibukkan dia dari hal yang mubah, dari mengingat Allah SWT. Kemudian setelah itu menyibukkan dia dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu langkah syaitan. Banyak talibul ilm, dia umpamanya kufur tidak, syirik juga tidak, jauh, dan dia berusaha untuk menjauhkannya. Kemudian bid'ah juga dia jauh, maka dijatuhkan oleh syaitan apa? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, baik bentuk perkataan atau perbuatan atau yang lain, dosa-dosa besar. Ini banyak talibul ilm yang dijatuhkan oleh syaitan ke dalam dosa-dosa besar. Bahkan kadang-kadang dianggap dosa besar satu hal yang wajar. Membicarakan aib orang, menggibah, memfitnah dianggap hal yang biasa. Dia disuruh minum khamr tidak mau, nggak mau suruh minum khamr. Disuruh makan bangkai nggak mau, tapi makan bangkai saudaranya mau dia. Memperhatikan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, manusia disuruh minum khamr tidak mau dia. Disuruh makan bangkai nggak mau, haram. Tapi makan bangkai saudaranya dia mau. Ghibah. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ghibah ini. Makan bangkai saudara. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, ini ada dosa besar. Belum lagi yang lainnya. Dosa-dosa yang lain banyak sekali yang dilakukan oleh seorang muslim, terutama juga berkaitan dengan hubungan hamba dengan hamba, muamalah dan yang lainnya. Ini hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Ini juga kalau ini nggak bisa, setan jatuhkan kepada perbuatan dosa-dosa kecil. Kemudian setelah itu dijatuhkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang menghilangkan waktu kita. Antum nggak merasa banyak waktu yang terbuang, banyak sekali. Talibul ilmu waktu terbuang dengan baca koran, baca majalah, main HP, SMS segala macam, berapa jam dalam sehari? Habis waktu. Apalagi sibuk dengan internet, lihat berita ini, yang masuk ada syubhat di kepalanya. Kalau dia baca Al-Quran, baca tafsir, baca kitab atau buku yang bermanfaat, insya Allah itu manfaat buat dia. Tapi dia sibuk dengan seperti itu, akhirnya habis, tambah jauh, yang masuk syubhat. Buka lagi internet, masuk lagi syubhat, terus seperti itu. Ini godaan syaitan. Makanya syaitan sedikit demi sedikit masuk, yang habis waktunya. Akhirnya disibukkan lagi dengan hal-hal yang amal yang tidak bermanfaat kepada amal yang manfaat, yang sia-sia. Jadi antum perhatikan bahwa seorang muslim dan muslimah harus meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Selanjutnya dunia dan fitnahnya. Ini dunia ini fitnah, ya. Dunia ini kalau sebutkan dunia, ya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, jabatan dan yang lainnya. Ini fitnah. Harta fitnah. Kata Nabi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal.
Setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Harta ini fitnah. Dunia ini fitnah. Dunia ini fitnah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dunia ini Allah sebutkan apa? Mata'ul gurur. Kehidupan yang menipu. Nah, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Tidak nuntut ilmu, tidak mengaji, tidak baca Al-Quran. Sibuk dengan dunia. Sampai kadang-kadang juga tidak sempat dia untuk mengurus istri anaknya karena dunia. Tidak sempat baca buku yang bermanfaat karena dunia. Dunia ini kadang-kadang nggak salat berjamaah karena dunia. Dunia ini fitnah. Dan Allah dan Rasulnya sudah ingatkan terus. Dunia ini sampai digambarkan dengan yang sejelek-jeleknya tentang dunia oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya umat berpikir. Nabi melewati bangkai kambing yang cacat telinganya. Kata Nabi kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau bangkai kambing ini? Ya Rasulullah, kami tidak mau. Kalau seandainya kambing ini hidup, kami tidak mau karena cacat telinganya, apalagi sudah dibangkai. Kata Nabi, dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Hadisnya sahih. Begitu juga Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, maka orang kafir nggak akan diberikan setetes air. Ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Allah nggak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Dunia ini nggak ada harganya. Kalau seandainya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk di sisi Allah, Allah nggak akan berikan setetes air kepada orang kafir. Dunia ini nggak ada harganya. Makanya bagaimana sikap kita pada dunia? Kita disuruh untuk mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Kita melakukan amal soleh dunia ini untuk tujuan kita akhirat. Tujuan hidup kita seorang mukmin akhirat, bukan dunia. Dunia kita mencari nafkah, dunia wajib mencari nafkah. Tapi kita nggak boleh bergantung pada orang lain dalam hidup ini. Nggak boleh minta-minta, tidak boleh, hukumnya haram dalam Islam minta-minta. Kita wajib mencari nafkah. Tapi ingat, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kadang-kadang orang sudah usaha berhasil, ingin lagi usaha, sampai ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Betul dia sedekah, betul dia infak, tapi ada kewajiban dia yang dia harus bersihkan hatinya. Dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan tidak cukup dengan sedekah dan infak saja. Yang dia harus lakukan dengan amal badan dia dan amal hati dia, bukan sekedar sedekah dan infak. Sedekah dan infak sudah bagus, tapi harus dia amalkan, lakukan kewajiban dia kepada Allah SWT. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, paling banyak hartanya untuk fisabilillah. Sampai Rasul mengatakan tidak ada harta yang paling bermanfaat melainkan hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasulullah. Diinfakkan semuanya. Tapi Abu Bakar gimana? Tetap jihad, jalan paling depan. Abu Bakar salat malam jalan, puasa Senin Kemis jalan, semua jalan. Kadang-kadang orang merasa karena dia sudah sedekah infak, yang lain dia tidak amalkan. Pengaruh dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah datang dari Bahrain membawa harta, orang-orang kumpul di masjid. Kemudian Nabi ba'da subuh, Nabi ceramah. Nabi mengatakan, memberikan nasihat kepada sahabat, mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takut sekalian, tapi aku takut sekalian dibukakan pintu dunia. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, maka dunia ini membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nabi sudah ingatkan. Sampai Nabi pernah memegang dinar dan dirham. Kata Nabi, ini dinar dan dirham ahlaka man kana qablakum fahuma muhlikakum. Kata Nabi, dinar dan dirham ini pernah membinasakan orang-orang sebelum kalian, dan keduanya akan membinasakan kalian, kata Rasulullah. Makanya hati-hati. Harta ini fitnah. Makanya kita hati-hati. Dan dunia ini mata'ul gurur. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 185, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, setiap jiwa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Dan kalian akan disempurnakan ganjar kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dia orang sukses. Perhatikan, ukuran sukses apa? Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itu orang sukses, bukan dunia.
Kemudian Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kehidupan dunia dengan kehidupan yang menipu. Kita jangan termaru dengan dunia ini, hati-hati. Kita wajib mencari nafkah, tapi jangan tertipu dengan dunia ini. Makanya kalau kita tamak pada dunia, maka akan membuat iman kita berkurang. Kita lihat banyak orang yang tamak sekarang pada dunia. Apakah dengan harta, apakah dengan kedudukan, apakah dengan jabatan. Seperti kita lihat sekarang ini, berlomba-lomba orang mencalonkan dirinya untuk jabatan, dan itu akan jadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Hati-hati. Makanya dunia ini, kata Nabi, indah, hijau, indah. Tapi dunia ini menipu kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yaitu sebab-sebab yang membuat iman kita berkurang, yaitu teman-teman yang jelek. Qurana usu, teman yang jelek. Makanya kita perhatikan, kalau kita mencari teman, yang pertama orang yang beriman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang beriman saja, dan jangan makan makanan dengan orang yang takwa, yang beriman. Tentu yang beriman, yang dia taat kepada Allah SWT, yang dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bidah. Kita cari. Karena apa? Agama seseorang tergantung temannya. Saya bawakan di sini, kita melihat di kertas itu, Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dari agama temannya, maka hendaklah perhatikan kepada siapa dia berteman. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan Hakim, dan juga Imam Baihaqi. Hadis ini hasan sahih. Jadi teman kita perhatikan, teman kita siapa? Cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, yang taat kepada Allah, yang satu akidah, satu manhaj. Itu cari teman itu. Tapi ingat, ikhwan fillah, jangan perhatikan kepada ikhwan dan akhwat. Meskipun kita cari sahabat kita, teman dekat kita, orang yang taat, orang yang takwa, tidak menafikan untuk kita mendakwakan kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin saudara kita, jangan kemudian kita menjauh dari mereka. Kita membuat komunitas sendiri, kita menjauh dari masyarakat, tidak boleh. Kita disuruh bergaul dengan masyarakat. Disuruh, kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, jangan kemudian kita menganggap, wah ini orang karena nggak ikut sunnah, ya kita jauhkan, kita nggak salam, nggak boleh. Tetap salam. Ada orang yang melaksanakan sunnah dengan berjenggot, kemudian dia tidak isbal. Kalau ada yang tidak berjenggot, tidak isbal, kita jauhkan, tidak. Kita dekati dia, kita dakwakan dengan cara yang baik. Berarti dia yang akhwat, kadang-kadang ada yang baru hadir pengajian, pakai celana, pakai blue jean, pakai kaos. Dia belum tahu. Jangan kemudian dijauhkan. Yang pakai cadar, kumpul yang pakai cadar aja. Nggak mau bergaul. Ini nggak boleh dalam Islam seperti itu. Mereka semua saudara kita. Dekati dia. Jelaskan dengan cara yang baik. Mungkin pertama, jangan ditegur dulu. Nanti insya Allah yang kedua kita ingatkan dengan cara yang baik. Atau kita berikan buku lebih dahulu. Bergaul dengan cara yang baik. Rasul ajarkan. Kadang-kadang orang memusuhi kita karena cara kita, sikap kita bergaul tidak baik. Muamalah kita tidak baik. Yang kita cari sahabat karib, betul, yang satu akidah, satu manhaj. Tapi bukan berarti selain kita musuh, tidak. Kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Yang dengan itu dia, insya Allah akan mengikuti dakwah kita. Dakwah kita ini dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah yang hak.